Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, pendengar Radio Roja, kaum muslimin dimanapun Anda berada, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang kita rasakan. Tidak terasa kita sudah berada pada hari yang ketiga dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, hidayah kepada kita, taufiknya hingga kita bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan dengan seiringnya waktu, di mana waktu bergulir tanpa terasa begitu cepat, berakhir insyaallah mudah-mudahan diangkat oleh Allah Ta'ala wabah yang menimpa negeri ini, yaitu wabah corona. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, qiyamul lail, baca Quran, ibadah puasa, sedekah, zakat dan yang lainnya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita sekalian. Para jemaah rahmati Allah, ibadah puasa merupakan ibadah yang sangat mulia, ya, diistimewakan oleh Allah Ta'ala, hingga Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih wa siyamu junnatun idza kana yawmu shawmi ahadikum wala yarfuth wala yaskhab wala jahal in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im. Setiap amal anak Adam baginya kecuali puasa, maka puasa untukku, aku yang akan membalasnya. Puasa merupakan perisai. Apabila seorang dari kalian sedang puasa, jangan berkata jorok, jangan melakukan kegaduhan, dan juga jangan melakukan kebodohan. Apabila ada orang yang mencela atau mengajak untuk bertengkar, maka katakan saya sedang berpuasa. Nah, ini amal yang sangat mulia, ya. Dan terkait dengan kajian kita melanjutkan dari pembahasan kita prinsip dasar Islam, ya, penulis mengatakan pada halaman ke-13, kita harus belajar agama Islam karena Islam adalah ilmu dan amal soleh. Ya. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala dengan membawa keduanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 33, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan hidayah, petunjuk, yaitu Al-Qur'an, yaitu amal soleh, itu ilmu bermanfaat dan agama yang benar, ya, untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ya. At-Taubah ayat 33. Begitu juga dalam surat Al-Fat ayat 28. Allah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ya. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak untuk mengunggulkan agama Islam di atas agama yang lain,
dan cukup Allah sebagai saksi. Ya. Perhatikan dari dua ayat tadi, ya, penulis menyampaikan penjelasan ulama yang dimaksud dengan al-huda, petunjuk, adalah ilmu yang bermanfaat. Dan dinul haq, agama yang benar, adalah amal soleh. Ya. Allah mengutus Azza wa Jalla Nabi-Nya Muhammad SAW untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Ya. Nah, ini kita memiliki keistimewaan agama Islam ini dengan adanya al-huda wa dinil haq. Al-huda wa dinul haq, petunjuk dan agama yang hak. Petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat, dinul haq, agama yang hak adalah amal soleh. Bagaimana cara kita mengamalkan ayat tersebut atau memahami, ya, sebelum kita mengamalkan? Ingat bahwa keunggulan agama Islam adalah ilmu dan amal. Pernah kita dengarkan penjelasan pada pertemuan sebelumnya bahwa ketika kita berdoa dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat pada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Kalangan para nabi, siddiqin, para syuhada, dan orang yang soleh. Itulah orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka, yang kita minta agar diberi petunjuk ke jalannya mereka, bukan yang tersesat dan yang dimurkai dan yang tersesat. Siapa yang dimurkai? Nabi menjelaskan Yahudi. Alasannya ada ilmu, tidak ada amal. Siapa yang tersesat? Nasoro. Alasannya ada amal tapi tidak didasarkan ilmu. Sementara agama Islam dibangun di atas ilmu dan amal. Bagaimana mengamalkannya? Kalau umatnya itu dibagi menjadi 3 bagian dalam Al-Quran, ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah." Ya, kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba kami. Dari mereka ada yang golongan pertama zalimun li nafsi, zalim kepada diri mereka. Yang kedua muqtasid, yang ketiga sabiqun bil khairat biidznillah. Apa maksudnya zalimun li nafsi? Ya, terkadang kewajiban dilakukan, yang dilarang pun juga dikerjakan. Itu zalimun li nafsi. Dan ini masuk kategori umat Nabi Muhammad. Ya. Zalimun li nafsi itu zalim kepada dirinya, berbuat aniaya kepada dirinya, mengerjakan yang wajib, juga melakukan yang haram. Itu zalimun li nafsi. Kemudian golongan yang kedua namanya muqtasid, tengah-tengah. Siapa dia? Orang yang bisa menjaga yang wajib, mengerjakan yang wajib, kemudian meninggalkan yang haram, meskipun belum bisa melakukan yang sunnah. Ini muqtasid. Dan ini disebut oleh para ulama, di antaranya Ibnu Rajab menjelaskan dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam, masih masuk kategori wali Allah. Ya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat bahwa wali-wali Allah itu tidak takut dan tidak sedih. Siapa mereka? Orang beriman dan orang bertakwa. Nah, tingkatan yang rendah adalah muqtasid, mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, meskipun belum bisa mengamalkan yang sunnah. Adapun tingkatan yang paling utama adalah sabiqum bil khairat biidznillah. Orang-orang yang bersegera kepada kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan wali, ya. Tingkatan wali. Karena Nabi bersabda, Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb."
wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa idza sa'alani la'u'idhannah wa idza sa'alani la'utiyannah wa la ista'adzani la'u'idhannah. Dari hadis ini ulama menjelaskan orang yang mengerjakan yang wajib kemudian meninggalkan yang haram meskipun belum bisa menjalankan sunnah masuk kategori wali Allah. Adapun zalimun nafsih, orang yang berbuat aniaya kepada dirinya, zalim kepada dirinya, yang wajib dikerjakan, yang haram juga dilakukan, tidak masuk dalam kategori wali Allah. Masuk kategori umat Nabi Muhammad ya. Oleh karena itu, hendaklah kita berusaha untuk mengamalkan yang wajib, meninggalkan yang haram sehingga masuk kategori wali Allah. Nah, disinilah kelebihan agama Islam, yaitu apa? Ilmu dan amal, ya. Ilmu dan amal, tahu dan mengamalkan. Ya. Kalau boleh saya sampaikan bagaimana kita menyikapi ilmu, seperti yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, maka ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizhun hatta ya'rifa ma'anihin wal amala bihin. Tidak seorang dari kami ketika mempelajari 10 ayat melebihinya, melewatinya sampai paham maknanya dan mengamalkan kandungannya. Ya. Nah, inilah ya ilmu dan amal. Hingga mengamalkan harus bagaimana? Apakah harus semua? Ya, kalau memang kita bisa, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah semampunya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan pada hamba yang dia tidak mampu. Ya, kita berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam mengamalkan. Adapun yang wajib, ya kerjakan. Ya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah dibawa Nabi ambil, apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Ya. Sekarang kita puasa. Tentu ada yang wajib, ada yang sunnah, kemudian juga ada yang haram. Oleh sebab itu kita harus hitung apa yang sudah kita lakukan, perkara yang dilarang. Adapun kebaikan, Allah Ta'ala akan menghitungnya. Ya. Pagi ini sudah dimulai dengan sholat subuh, mungkin juga zikir, ya, ditambah dengan bacaan Quran, tambah dengan sholat dan lain sebagainya. Ya. Kemudian orang yang bijak adalah orang yang selalu menghitung kesalahannya, kekurangannya, dosa-dosa yang dilakukan. Pagi ini kira-kira kita sudah membuka dengan dosa atau tidak, hitunglah. Adapun kebaikan, ya, kata Abdullah bin Mas'ud ketika melihat orang zikir di masjid sambil dihitung dengan batu, di mana tidak dicontohkan Nabi, lalu dia mengatakan kami berbuat baik. Apa kata beliau? Hitunglah kesalahanmu, adapun kebaikanmu aku jamin Allah Ta'ala akan menghitungnya. Jadi kita harus banyak hitung kesalahan kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah kalian, kata Umar bin Khattab, sebelum kelak kalian akan dihisab. Hitung sekarang kesalahan kita. Adapun kebaikan pasti dicatat oleh Allah Ta'ala, bahkan dilipat gandakan. Kullu amali ibni Adam yudha'af al-ashru al-hasanatu ashru amsalihah ila 700 dhifin. Rawahu Muslim. Setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan. Ya, satu kebaikan dari 10 sampai 700. Sehingga kita tidak perlu ngitung-ngitung. Hitunglah kesalahan kita, hitunglah kekurangan kita, hitunglah dosa-dosa kita. Sehingga ilmu dan amal di sini selalu seiring, ya, selalu seiring. Apa kata beliau? Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, ya, menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang darinya, serta memerintahkan semua yang bermanfaat bagi hati, ruh, dan jasad. Beliau SAW memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah Azza wa Jal, mencintainya, berakhlak dan akhlak yang mulia, beramal soleh,
dan beradab dengan adab yang bermanfaat. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan syirik, amal dan akhlak buruk yang membahayakan hati dan badan, juga dunia dan akhirat. Ini dinukil dari kitab Taisir Karimur Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Perhatikan ya perkataan beliau, yaitu perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang dinukil oleh Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz. Ya, itu apa? Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Ya. Seperti dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Qur'an. Ya. Sebagai apa? Sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas untuk manusia, dan sebagai al-furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Mana syirik, mana tauhid, mana syirik. Mana sunnah, mana bid'ah. Mana ketaatan, mana maksiat. Dijelaskan. Ya, semua serba jelas. Karena jelasnya beliau mengatakan, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa semua sudah jelas, ya, apa yang dibawa oleh beliau, ya. Karena jelasnya siang seperti malam seperti siangnya, tidak akan menyimpang kecuali dia akan binasa, ya. Dan semua disampaikan rawahu at-Tabrani. Dan Nabi juga bersabda, taraktukum 'alal mahajjatil baydha lailuha kanahariha la yazi'u anha illa halik. Rawahu Ahmad. Aku tinggalkan kalian dengan terang benderang, karena terangnya malam seperti siang, ya, dan tidak akan menyimpang kecuali akan binasa. Dijelaskan yang hak dan yang batil. Sampai-sampai ada seorang orang-orang musyrik datang kepada beliau, kepada Salman Al-Farisi, dan mengatakan, inna nabiyakum, ya, inna nabiyakum qad allamakum kullal asya hatta al-khira'ah qala ajal. Apa kata orang musyrik? Ini diaku orang musyrik, ya, kepada Salman Al-Farisi, bahwa nabi kalian telah mengajarkan kalian segala sesuatu sampai cara istinja pun. Apa kata Salman? Iya, betul, ya. Ya, dijelaskan semuanya. Menjelaskan nama-nama Allah, ya. Sifat-sifatnya dijelaskan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, bahwa Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Sehingga kita tidak boleh memberikan nama, memberikan sifat kecuali apa yang telah Allah Ta'ala sebutkan di dalamnya. Allah berikan nama untuknya, begitulah sifat untuknya. Dan ini salah satu dari prinsip akidah Ahlussunnah dalam masalah tauhid asma wa sifat. Yaitu apa? Menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan ditetapkan Nabi-Nya dalam hadis yang sahih. Tanpa adanya tahrif, tidak merubah makna maupun lafaz, menambah atau mengurangi. Tanpa adanya tamthil atau tasbih, menyerupakan dengan makhluk. Tanpa adanya takyif, tidak menanyakan seperti apa sifat Allah, seperti apa tangannya, seperti apa istiwa bersemayam. Tidak. Ya, al-istiwa maklum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, was su'alu han bid'atun. Istiwa adalah maklum, diketahui, apa maknanya tahu. Adapun seperti apa Allah istiwa tidak tahu, karena Allah tidak menjelaskan. Ya, seperti apa? Beriman padanya wajib, dan bertanya tentangnya perkara bid'ah. Juga Allah menjelaskan perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang darinya. Semuanya sampai, ya, disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah amanah, ya. Beliau menyampaikan amanah. Ya. Sudah sempurna semuanya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Islam sempurna. Tentang masalah puasa, sempurna sudah. Ya, apapun jelaskan, bahwa maka rabbuka nasiya, Rabbmu tidak lupa, Tuhanmu tidak lupa. Semuanya dijelaskan para jemaah. Masalah puasa, masalah zakat, masalah apa saja, ya. Kemudian juga kata beliau,
serta memerintahkan semua yang bermanfaat bagi hati, ruh, dan jasad. Ya, ini. Kita ini manusia tersusun dari ruh dan jasad. Ruh punya keperluan, punya kebutuhan, jasad juga punya kebutuhan. Namun harus diketahui kebaikan ruh akan menentukan kebaikan jasad. Rusaknya ruh akan mempengaruhi rusaknya jasad. Karena Nabi bersabda, ala fa inna fil jasadi mudghah. Wa idza salaha salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu, rawahu Muslim. Ingat, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika baik daging itu maka baik semua jasadnya. Jika rusak, rusaklah semua jasadnya. Itulah yang namanya qalbun. Kita kenal dengan hati, jantung, ruh. Ya. Ya. Nah, terkadang manusia, ya, ini dijelaskan semuanya, dijelaskan, memerintahkan mana bermanfaat bagi ruh dan bagi jasad. Puasa Ramadan atau bulan Ramadan ini adalah tarbiyah bagi ruh kita. Tarbiyah bagi ruh kita. Meninggalkan makan dan minum, meninggalkan syahwat, begitu pula melatih diri untuk menahan perkataan yang tidak benar. Ya. Insabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un shaim. Kalau ada orang yang mencela atau mengajak untuk bertengkar, katakan saya puasa. Artinya menahan diri. Ya. Dan ketika ruhnya baik, insya Allah jasadnya baik. Tapi kalau ruhnya rusak, jasadnya rusak. Nah, kebanyakan orang memperhatikan kebutuhan jasad dengan tidak mengindahkan kebutuhan roh. Ya. Quran, kebutuhan roh. Sedekah, kebutuhan roh. Baca sholawat, qiyamul lail, baca Quran, berpuasa, itu kebutuhan roh. Dan kebutuhan roh terhadap ilmu, ya, jauh lebih besar daripada kebutuhan jasad. Ya. Roh kita kepada Al-Quran, kepada sunnah, kepada ilmu, hajatnya seperti apa? Nafas yang tidak mungkin berhenti meskipun 1 detik. Berhenti bukan berarti kemudian kita tidak bernapas. Ya, maksudnya berhenti tidak bernapas sama sekali, tidak mungkin. Itulah kebutuhannya. Kalau makan, ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Kadang juga ada yang diet, makannya cuma 2 kali, bahkan ada yang makan sekali, bahkan ada yang nggak makan. Ya, karena apa? Bahaya. Tapi untuk ruh, ya, selalu kurang. Ya, ini. Kebanyakan orang terkecoh, ya, sehingga apa? Memenuhi kebutuhan jasadnya tanpa memperhatikan kebutuhan rohnya. Ya. Beliau SAW memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah. Ya. Jadi beliau, Nabi, disuruh agar mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya, tidaklah diperintah kecuali ibadah pada Allah dengan ikhlas. Mencintai Allah. Mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, kalau kalian cinta pada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi, ya. Cinta kepada Allah Ta'ala. Orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sebagian orang itu menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ya. Dan mencintai Allah akan merasakan lezatnya iman. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 3 perkara kalau manusia itu mendapatkan pada dirinya akan merasa lezatnya iman. Apa di antaranya? Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Beramal soleh. Dan beradab dengan adab yang bermanfaat. Ini. Ya, ini agama kita para jemaah. Ya. Ittaqillah haitsu ma kunta.
Wa'bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya. Kemudian iringi perbuatan yang buruk dengan yang baik. Karena perbuatan yang baik bisa menghapus yang buruk. Dan pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Agama ini, dakwah ini, mengajak dan menyeru bukan hanya hubungan vertikal dengan Allah, tapi juga horizontal dengan sesama manusia. Dan juga menjelaskan bagaimana cara berhubungan dengan Allah, begitu pula bagaimana cara berhubungan dengan manusia. Ya, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agama kami. Sehingga di dalam kita berhubungan dengan Allah Ta'ala bukan dengan cara kita sendiri, bukan bersandar dengan akal kita, bukan menggunakan perasaan kita, bukan katanya nenek moyang kita, bukan berdasarkan mimpi, tapi berdasarkan ilmu. Al-ilmu ma qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabah, laisa bitamwih. Bukhari mengatakan bahwa apa? Ilmu adalah apa yang Allah firmankan, yaitu Quran. Apa yang disabdakan Nabi, yaitu hadis. Dan apa yang jadi penjelasan para sahabat. Itu kita berhubungan dengan Allah. Begitu juga antara manusia. Ya, bukan dengan akal, semata-mata bukan dengan perasaan, bukan dengan mimpi, bukan dengan katanya qila wa qol, bukan kata nenek moyang, tapi apa katanya Allah, apa katanya Rasul. Itu dalam kita berhubungan. Dijelaskan semuanya, ya. Beliau SAW melarang perbuatan syirik, amal dan akhlak buruk yang membahayakan hati dan badan, juga dunia dan akhirat. Semua dijelaskan. Taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Rawahu Ahmad. Aku tinggalkan kalian dalam terang benderang, semua dijelaskan. Ya. Jangankan yang berurusan dengan perkara besar tentang tauhid, hatta urusan kecil, urusan nyamuk dijelaskan. Ya. Urusan nyamuk dijelaskan, urusan kecil dijelaskan. Ya. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya. Faman ladina amanu, ya, bahwa Allah Ta'ala tidak malu membuat pemisalan, ya, dengan seekor nyamuk. Seperti itu. Jelaskan semuanya. Apalagi urusan dengan manusia. Apalagi urusan dengan Allah SWT. Nah, itulah agama kita. Maka kewajiban bersyukur atas agama Islam ini dengan cara kita mempelajarinya. Membela agama ini, mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan, ya, itu semua adalah cara kita mengamalkan agama ini. Ya, kalau kita ingin menolong agama Allah Ta'ala. Ya, ada orang ingin menolong agama Allah Ta'ala, Allahu Akbar, tapi tidak belajar ilmu. Ada orang yang ingin menolong agama Allah Ta'ala, ya, tapi tidak mengamalkan ilmu, maka bukan itu. Menolong agama Allah dengan mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya saya kembali kepada ikhwah yang ada. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas ilmu dan pembahasan yang bermanfaat yang telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami setiap pelajaran yang beliau sampaikan dan bisa mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, silakan. Ada beberapa pertanyaan yang telah masuk pada kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan dari Nur Soliwat yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf Ustadz, ini pertanyaan seputar tentang pembahasan saum. Mau tanya, kalau kita mendengar seruan imsak di kampung-kampung khususnya dengan pengeras suara, apakah yang kita kerjakan pada saat itu berhenti untuk sahur atau masih boleh kita mengerjakan sahur sampai dikumandangkan adzan subuh? Mohon diberikan nasihat yang bermanfaat. Silakan Ustaz. Perhatikan di sini bahwa al-imsak itu makna secara bahasa dari asyam.
Ya, asyam maknanya secara bahasa al-imsak, ya, yaitu menahan diri. Al-imsak an kulli syai', menahan diri dari segala sesuatu. Seperti Maryam mengatakan ya, sebagai firman Allah surat Maryam, ya, Allah berfirman, "Nadzartu lirrahmani shauma." Secara syar'i, ya, imsak itu artinya apa? Yaitu asyam al-imsak anil muftirat. Ya, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'a niyati ta'abbud lillah. Imsak itu artinya, puasa itu artinya menahan diri dari apa? Yaitu dari segala yang membatalkan puasa. Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fajar yang mana? Fajar ada dua, fajar sodik, fajar kadib. Sebagaimana Nabi bersabda, al-fajru fajron, fa'ammal awal, fa'innahu la yuharimu tu'am wa la yuhillu sholah. Wa amma tsani fa'innahu yuharimu tu'am wa yuhillu sholah. Ya. Hadits riwayat Baihaqi. Ya. Apa kata Nabi? Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fajar ada dua macam. Adapun yang pertama, fajar pertama, maka tidak haram makan, ya, lalu boleh makan, tidak boleh sholat. Nah, fajar pertama ini dikumandangkan azan oleh Bilal. Ya, adapun yang kedua adalah haram makan, boleh sholat, yaitu ini disebut dengan fajar sodik. Yang pertama fajar kadib, yaitu adanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, nah oleh karena itu harus dipahami. Waktu imsak itu adalah waktu kalau sudah masuk subuh, bukan 10 menit sebelum adzan subuh. Dan ini sudah diingkari oleh ulama sejak dahulu, diantaranya oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ya, apalagi ya adanya panggilan imsak seperti itu. Ya, yang namanya imsak, tidak makan itu sejak waktu subuh. Bahkan seandainya seorang itu sahur, kemudian belum selesai, terdengar adzan subuh, boleh makan tidak? Ya, boleh lanjutin. Ya, asal tidak disengaja sampai subuh. Ya, dia belum selesai sahurnya, kemudian dengar adzan subuh. Apa kata Nabi? Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina fi yadihi fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Rawahu Abu Dawud. Apabila seorang dari kalian mendengar nida, yaitu panggilan adzan, sementara bejananya masih di tangan, makan minum, ya, piring, mangkok, atau yang makannya banyak, nampan barangkali, ya, maka jangan letakkan dulu sampai selesai dari keperluan yang ada di bejana itu. Ya, jadi imsak yang ada itu tidak ada tuntunannya, diingkari oleh para ulama sejak dahulu. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih para ustadz yang telah memberikan nasihat yang bermanfaat. Semoga jadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi yang menghubungi kami via telepon. Silakan, kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan ini. Halo. Ya, halo. Ya, dengan siapa ini, di mana? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Mau tanya Ustaz. Ya. Ini tentang wabah corona ini. Nah, kita kan dianjurkan sholat di rumah. Ya. Apakah kita sholat isya dengan apa? Tarawih itu? Apakah harus apakah harus melakukan azan juga atau hanya di masjid saja, Ustaz? Oh iya, sebelum mengerjakan sholat wajib tersebut, apakah kita di rumah azan dulu atau cukup mendengarkan dari masjid gitu ya Pak ya? Terima kasih Pak atas pertanyaan sudah kami terima dengan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Adapun ketika kita ingin melakukan sholat berjamaah, ya, maka
kita disyariatkan untuk azan terlebih dahulu. Entah kita sholat di perjalanan, di tengah jalan, di sawah, di mana saja, ya. Kemudian sekarang kebetulan sebagian di rumah, alhamdulillah sebagian juga di masjid masih ada yang sholat, ya. Maka apa? Maka kita disyariat untuk azan, ya, untuk azan terlebih dulu dan juga qomat. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas nasihat yang bermanfaat. Berikut kami akan persilakan kembali untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini Bapak? Di mana? Dengan Abu Alif di Bau-Bau. Silakan Abu Alif pertanyaannya. Ini menyangkut ini ini Ustaz. Apakah belum disyariatkan untuk kita melakukan kunut nazilah? Ya. Ya. Demikian ke pertanyaan saya Ustaz. Ya, berkaitan dengan wabah ini ya. Ya. Baik, ya. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullah. Baru Ustaz kami persilakan, silakan. Iya, memang dulu Nabi SAW beliau melakukan qunut nazilah ketika ada peristiwa-peristiwa yang menimpa kaum muslimin, ya, diantaranya diserang oleh orang kafir, ya. Adapun dengan adanya wabah corona ini, ya, apakah disyariatkan untuk kita qunut nazilah, ya, maka kembali kepada imam-imam yang yang menjadi imam dalam sholat, ya, karena ini memang menimpa kaum muslimin, ya, kita berdoa, ya, untuk melakukan qunut nazilah tidak ada masalah seperti itu, ya. Kenapa? Karena ini memang menimpa kaum muslimin seluruhnya. Cuman kan bagaimana sementara sholat di masjid, ya, bersama dengan kaum muslimin, ya, tidak ada. Maka agak berat untuk dikumpulkan satu dengan yang lain, ya. Sementara qunut nazilah itu dilakukan bersama-sama dengan kaum muslimin, ya. Dan kalau mau ya di masjid, ya, bersama dengan para imam. Sementara sebagian atau bahkan kebanyakan tidak sholat di masjid, ya, kecuali tempat-tempat yang memang di situ steril, ya, belum ada kejadian kena wabah tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ya. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang bermanfaat ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya untuk penelpon yang ketiga. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dengan Ini Pak dimana? Yono Kalasan, Pak. Silakan Pak Yono di Kalasan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Ada 3 pertanyaan, Ustaz, yang mau saya ajukan. Silakan Pak, langsung saja Pak. Ya, yang pertama terkait dengan wabah pandemi yang sedang kita hadapi. Ini masih banyak masjid-masjid yang menyelenggarakan sholat berjamaah di masjid. Ya, terus? Ya, lalu kemudian apakah memang ada hadis sahih soft itu dijarangkan sebagaimana distancing sosial? Ya, ketika wabah ini terus masih mengerjakan di masjid terus ada jaraknya ya, gitu. Ya, yang kedua, Ustadz, dalam sebuah hadis kita disunahkan untuk memperbanyak doa di waktu sujud. Apakah dilakukan di setiap sujud atau di sujud yang terakhir saja berdoa itu? Ya, cukup ya. Yang terakhir Ustadz, apakah doa sujud itu harus menggunakan bahasa Arab? Ataukah tambahan doa maksud saya, ataukah bisa dengan bahasa yang kita pahami? Ya, baik Terima Pak. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami persilakan. Ya. Ada pertanyaan yang pertama terkait dengan sholat berjamaah dengan jarak, ya, 1 meter. Kita tahu
arti dari al-jamaah itu adalah al-ijtima', yaitu berkumpul. Ya. Sehingga dalam keterangan hadis Nabi, ya, falyadnu, mendekat kepada Nabi dengan imam. Ya. Dan juga sawwu sufufakum fa inna taswiyatus sufuf min iqamatis shalah, untuk meluruskan safnya, merapatkan barisannya. Ya, maka kalau sholat berjamaah dengan cara seperti itu, ya, sebagaimana fatwa para ulama, di antara Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan ya tidak seperti sholat berjamaah, tidak sah sholat berjamaah seperti itu, sholat seperti sholat sendiri-sendiri, demikian. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, terkait dengan doa ketika sujud, apakah di akhir sujud atau semua sujud? Semua sujud. Karena hadisnya adalah mutlak. Sujud yang mana saja. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fa huwa sajidun fa'aktsiru fihi ad-du'a, rawahu Muslim. Yang paling dekat antara hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Ya, wa huwa sajidun. Ya, ketika sujud yang mana? Mutlak, yang mana saja. Ya, maka adalah banyak berdoa ketika sujud. Adapun menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia, ini sini memang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Namun yang saya ambil pendapat yang kuat adalah yaitu dengan menggunakan bahasa Arab atau dengan hadis-hadis, ya, yang maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena susunan bahasa yang diambil dari hadis, ya, itu tentu memiliki uslub kekuatan tersendiri. Ya, demikian. Memang itu khilaf para ulama, yang saya ambil rajih adalah yaitu dengan menggunakan bahasa Arab. Allahu a'lam bis-shawab. Ya. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat, atas pertanyaan yang telah masuk via telepon. Kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk pada kesempatan pagi hari ini. Dari hamba Allah, Assalamualaikum Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, terkadang tatkala sendirian, ana sering terjumus dalam maksiat. Dalam keadaan tersebut, sehingga merasa amalan-amalan yang telah saya kerjakan hancur, lebur, karena merasa sendiri dan bebas melakukan maksiat. Kalau ana bertobat, apakah amal yang ana kerjakan dapat kembali lagi, Ustaz? Mohon diberikan nasihat yang bermanfaat. Silakan. Pertama, bertakwa kepada Allah itu dalam keadaan sendiri maupun di depan orang banyak. Ya. Dan di antara keutamaan bertakwa kepada Allah ketika dalam keadaan sendiri, mendapatkan perlindungan, ya, sab'atun yudhilluhumullah bidhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan Allah pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Di antaranya apa? Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang dia ketika sendiri, tidak ada orang, dia zikir, ingat pada Allah, sampai air matanya mengalir. Jadi sebaliknya, bukan malah berbuat maksiat. Itu. Tapi itulah manusia, kullu bani Adam khata' wa khairu al-khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti salah, entah di depan orang banyak atau sendiri. Yang paling baik dari orang yang berbuat salah, yang mau tobat. Ya. Maka kalau dia tobat, insya Allah, ya, tobatnya diterima, ya, dan tobat itu sendiri adalah perbuatan baik, ya, innal hasanat yudhibnas sayyiat, bahwa kebaikan akan menghapus keburukan. Ya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah pada Allah Ta'ala dimanapun kau berada, dan iri perbuatan yang buruk dengan yang baik, karena perbuatan yang buruk bisa menghapus perbuatan yang baik bisa menghapus yang buruk. Lantas bagaimana dengan amal dia? Apakah dihapus atau dikembalikan lagi oleh Allah Ta'ala? Ya, yamhullah ma yasha' wa yuthbit.
Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Ya. Tapi kalau kita istighfar tobat diterima oleh Allah Ta'ala, kembali kepada makna istighfar, yaitu apa? Thalabul maghfirah. Apa al-maghfirah itu? Minta al-maghfirah itu, yaitu wiqayatus syarr ma'a satrid dzunub. Dilindungi dari akibat perbuatan buruk kita, bersama dengan itu ditutup ya dosa-dosa kita. Nah, ditutup dosa-dosa kita. Maka kalau kita berbuat dosa, ya apakah menghancurkan perbuatan baik kita? Ya bisa mengurangi pahala kebaikan kita. Ya. Tapi kalau kita bertobat, dihapus dosa kita, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala amal kebaikan kita. Karena tobat itu sendiri merupakan ibadah yang sangat besar. Ya. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Iya Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kalau kita sudah mengajak istri kita untuk mengenal sunnah, tetapi istri tetap berpegang pada adat istiadat, dan mohon petunjuknya Ustadz, bagaimana cara awal kita mengenalkan sunnah dan hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah kepada istri kita khususnya. Silahkan Ustadz. Istri adalah tanggung jawab kita, ya, disuruh oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan tentang ayat ini, yaitu apa? Allimuhum wa addibuhum. Ajarkan ilmu pada mereka dan ajarkan etika, adab kepada mereka. Dan tentu mengajarkan kepada mereka, ya, yang namanya istri, ya, dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok bagian atasnya. Dan kalau dibiarkan tak bengkok, kalau terlalu cepat untuk meluruskannya bisa patah, yaitu bisa kabur, bisa cerai. Oleh karena itu, apa? Wastausu bin nisa'i khaira, kata Nabi, berwasilah kepada wanita dengan kebaikan-kebaikan, ya, dengan yang baik, ya, didoakan, kemudian diajak dengan kelembutan, tidak bisa langsung, ya, apalagi memang dari awal memang kenalnya tidak paham satu sama lain dalam perjalanan, suami dapat hidayah terlebih dulu, istri belum, maka pelan-pelan. Terkadang sebaliknya, istri dapat hidayah, suami belum, maka pelan-pelan. Maka di sini jangan lupa dan jangan diremehkan doa kepada Allah, karena inna quluba ibni Adam fi isba'i min asabi'ir rahman yasrifu haitsu yasha. Rawahu Muslim, bahwa hati-hati manusia itu berada di antara jari-jari dari dua jari dari jemarinya Allah Ta'ala. Kapan Allah Ta'ala memalingkan? Ya, innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah menghalangi antara orang dengan hatinya. Ya, Allah yang memalingkan. Allah yang menetapkan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah pada orang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi kita memberi hidayah irsyad, hidayatul irsyad, taufik dari Allah Ta'ala. Dan kalau kita bisa menjadi perantara, istri kita dapat hidayah Allah Ta'ala, tentu kita akan dapat banyak pahala. Man dalla ala huda falahul ajru mithlu ujuri man tabi'ahu la yankusu dzalika min syai'a. Barang siapa memberi hidayah pada orang, dilakukan, dia dapat pahala seperti orang tersebut. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Kami akan bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan seputar tentang hadis ya Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Belakangan ini sering mendengar hadis yang menyatakan apabila azan berkumandang kemudian makanan belum habis lalu kita menghabiskannya, itu adalah hadis dhaif. Benarkah hal tersebut Ustaz? Mohon diberikan nasihat yang bermanfaat, silahkan. Apa mungkin terkait dengan sahur kali ya? Ya, yaitu hadis tadi yang saya sampaikan, idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u fi yadihi
fala yadhahu hatta yaqdiya hajatahu minhu rawahu Abu Dawud. Ya, hadis ini sahih. Ya. Apabila seorang dari kalian mendengarkan adzan an-nida sementara ya di tangannya masih ada ina, yaitu ina di sini bejana ya, gelas atau piring, maka jangan letakkan ya, jangan letakkan ya, sampai selesai apa? Selesai dari keperluannya ya. Kalau memang dia makan, lagi minum silakan ya. Ya, di sini disahih oleh Syekh Albani, sana sahih ya, di Abu Dawud ya. Wa kanu yu'adzinun, ada tambahannya idza bazaghal fajr. Mereka adzan ketika terbit fajar ya. Maka di sini hadis sahih ya, sanad sahih ya, dan dikatakan dengan syarat Muslim ya. Sanad sahih dengan syarat Muslim. Kalau itu yang maksud. Tapi kalau hadis yang lain ya, idza sami'a ahadukum an-nida fala yadhu hatta yaqdi hajatahu minhu. Ya, maksud ini sudah di adzan fajar dan subuh ketika kita sahur. Itu yang dimaksud. Saya yakin pertanyaan mengarah ke sana ya. Jadi hadis yang sahih. Ya, kalau adzan subuh kita sedang makan belum selesai, selesaikan dulu. Yang ada di bejana. Yang kita lihat dohir hadis ya. Idza sami'a ahadukum an-nidaa, apabila seorang dari kalian mendengarkan adzan an-nida ya. Wal ina'u fi yadihi, sementara al-ina itu bisa piring, bisa mangkok, bisa gelas di tangannya. Fala yadhahu, jangan diletakkan dulu, jangan ditinggalkan hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai selesai ya kebutuhan di bejana itu ya, dan jangan nambah lagi di bejana yang tadi. Demikian. Ya Ustadz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihat-nasihat yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kami mohon maaf karena terbatasnya pertemuan kita ini di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon ihtitam dari Ustadz. Silahkan Ustadz. Ya, baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan hidayah pada kita, taufik pertolongannya hingga kita bisa menjalankan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Ya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat wabah corona ini secepat-cepatnya hingga kondisi kita semua bisa normal kembali ya, dan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Kurang lebih mohon maaf. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.